31. Marco masih di rumah sakit, tentunya bersama Allura. Tapi, anggota keluarga yang lain justru berkumpul di tempat yang sama. Mahesa, Snowy, Rega, Raiden, selebihnya para pengawal dan pelayan. Bahkan, Kaisang tak nampak di kerumunan itu. Ada bangunan joglo yang dibuat untuk menyambut kedatangan para tamu. Dan disinilah Opa Rega berada. Allura membawa seluruh keluarganya datang bersama. Sejatinya, pertimbangan ini tidak juga cepat, karena Mahesa dan Snowy selaku orang tua Allura sempat menolak. Tapi, Allura terus meyakinkan, Allura hanya akan menikah jika bersama Marco. Namun, bukan tersanjung, Raiden Mas Raphael justru menegaskan tubuhnya. Raiden paling benci dengan watak owner Exmeria ini. Itulah kenapa perjodohan dialihkan untuk Clay. Sebelumnya, Raiden tak setuju sama sekali ketika Kaisang mengatakan akan mengambil jodoh dari keluarga Exmeria. Tapi, ketika tahu Clay yang akan maju, Raiden tak masalah. Marco satu-satunya keturunan sah Raiden Mas Raphael. Dan sialnya Marco sempat membawa kabur cucu Rega yang tidak sekalipun diharapkan menjadi besannya. Lihat saja kelakuannya. Datang ke kediaman seorang Raiden, Rega tak membuat janji terlebih dahulu, seolah patwa itu tidak menghormati dirinya selaku pemilik rumah. Hanya seorang diri, Raiden tak didampingi sang istri. Oma Lula tengah ada di perjalanan menuju rumah sakit bersama Kaisang. Apa-apaan ini? Tentu saja melamar. Enteng Opa Rega. Rega sudah membawa banyak hadiah, dibungkus dengan kotak kaca. Brand ternama yang melengkapi kotak-kotak tersebut. Raiden tegas menolak. Aku tidak menerima lamaran dadakan. Kau perlu ulangi minggu depan jika kau mau. Astaga, Rega mendesah. Pria Jawa ini menyebalkan sekali rupa-rupanya. Baru saja satu ajudannya menurunkan kotak kaca berisi guci paling mahal, Rega memberikan kode untuk tidak melanjutkan. Angkat lagi. Kita diusir. Raiden sontak menelisik guci antik tersebut. Rasa-rasanya, guci itu guci yang disukai oleh istri kesayangannya. Guci dari pengrajin legend yang tidak mudah didapatkan. Itu asli, tanyanya. Rega terkekeh miring. Tak salah jika manik Raiden hijau. Ternyata memang matre seperti cucunya yang bekerja sebagai pacar bayaran. Aku mendapatkannya dari saudagar kaya Timur Tengah. Tentu saja asli. Raiden percaya, baru-baru ini Raiden dengar Rega memang berbesan dengan pengusaha kaya dari Qatar. Baiklah, Raiden akan terima guci itu untuk istri tercintanya. Letakkan di sana, aku akan terima pemberianmu. Aku tidak enak kalau harus menolaknya. Hei, Rega menyela ketus. Terima dulu lamaran kami, baru kau boleh terima barang bawaan kami. Mahesa memutar bola matanya, entah kapan mertuanya tidak ribut dengan orang lain. Dia rasa, setan saja tak sanggup menggodanya karena memiliki mertua seperti Rega. Raiden tentu tidak mau diancam, dia tetap pada pendiriannya. Kau boleh pulang saja kalau tidak mau lebih dulu menyerahkan guci antik itu. Aku juga bisa mencarinya sendiri. Rega menimbang, sudah kadung di sini. Akan repot jika dia harus pulang pergi membawa banyak barang. Maka dengan amat sangat terpaksa sekali, Rega mengalah. Berikan, titahnya. Raiden menyengir elegan, kemudian meraih kotak kaca tersebut untuk dipandangi dengan seksama. Kapan lagi bisa dapat guci limited edition tanpa capek-capek mencarinya? Istriku pasti suka ini. Momi Snowy menghela napas. Ternyata Eyang Raiden dan Opa Rega tidak jauh berbeda jika urusan istrinya. Budak cinta, tapi cucuku terlalu berharga kalau hanya ditukar dengan guci. Kau menjual cucumu, sergah Rega. Guci saja tidak cukup, dia bilang. Bahkan harga guci itu bisa membeli rumah sederhana. Aku tidak berpikir begitu. Tapi dengan kau membawa guci mahal ini, kau sudah beranggapan jika cucumu harus membeli cucuku yang sangat tampan. Orang tua ini, umpat Rega. Memang kau bukan orang tua, ya.
Momi Snowy mengusap punggung ayahnya. Ini bukan acara lamaran, tapi lebih seperti pembegalan. Ingat darah tinggi. Hidupmu terlalu berat, bahkan di usia senja kau memiliki darah tinggi. Itu bukti kau tidak pernah hidup dengan santai, ejek Raiden. Si paling sehat, Rhaegar merutuk. Jadi bagaimana? Momi Snowy butuh kepastian. Allura harus segera menikah jika memang harus menikah, sebab guntur putra keduanya juga sudah akan menikah. Aku terserah saja, kalau cucuku mau, tanyakan Marco saja. Dari dulu Raiden tak memilih dari mana jodoh berasal, ras apapun, kaya atau miskin, asal bukan istri orang, Raiden tak masalah. Bahkan, sebelumnya dia sempat akan melamar Allura meski dia tahu janda itu, cucu Rhaegar Rain. Saat itu darurat, Marco sudah seperti orang yang tergila-gila, kedanan kalau kata orang Jawa. Kabur hingga ke timur, tanpa identitas, tanpa pekerjaan yang tetap. Andai Raiden tidak turun tangan mungkin Marco sudah dibinasa oleh mantan suami Allura. Rhaegar angkat bahu. Cucumu pasti mau. Dia bahkan mau melawan Joffrey demi cucuku. Joffrey anak harimau yang sudah didaftarkan asuransi miliaran itu. Kau pasti merasa cucumu yang dikejar-kejar Marco bukan? Padahal cucumu yang mengejar cucuku. Momi Snowy menghela. Kalian kenapa sih, dari tadi cuma berbelit-belit bicaranya. Jadi bagaimana, diterima atau tidak lamarannya? Sudah ku bilang, terserah Marco. Raiden lantas merutuk. Kalau saja Marco tidak mencintai Allura, aku tidak akan pernah sudi menjadi besan pemilik kebun binatang. Rhaegar mengedut sudut bibirnya. Aku juga heran, kenapa Allura mau dengan cucumu? Jelas karena tampan, apalagi. Raiden tak kalah sombongnya, ia tergelak. Ah, sindiran demi sindiran, kesombongan demi kesombongan, tak luput dari mulut-mulut para lelaki itu, hingga tak terasa waktu sudah semakin larut saja. Usai sudah urusan, walau tidak seramah seharusnya, tapi Raiden menerima. Dan mereka akan dipertemukan kembali ketika Marco diperbolehkan pulang dari RS. Rhaegar bangkit, berjabat tangan dengan calon besan lalu berpaling haluan untuk segera pulang dari tempat yang lebih mirip dengan lokasi syuting di film-film horor. Sepatu mana sepatu? Untuk yang pertama kalinya, Rhaegar bertamu dan diharuskan untuk melepas sepatunya yang mahal. Setelah cukup waktu celingukan, Rhaegar tercengang mendapati satu sepatunya terbalik. Ya Tuhan, ini pasti ulah para bocil milik pelayan yang tinggal di pavilion. Lagi pula bukankah zaman sudah modern di mana robot penyedot debu digunakan untuk membuat seluruh ruangan bersih? Tidak perlu menyuruh tamu melepas sepatu. Ya Tuhan, Rhaegar bergumam, ada apa dengan orang-orang di rumah ini? Mereka suka sekali merepotkan diri sendiri. Sabar, Pi, ucap Snowy. Kemudian dengan sabar memakaikan kembali sepatu ayahnya. Raiden diam dengan tongkat di teras sana, menatap Rhaegar merutuki tradisinya. Besok-besok, tidak usah pakai sepatu saja daripada tertukar-tukar. Rumah apa begini? Masjid bukan, sepatu ditanggal di luar. Raiden menegur, itu semua, ada filosofinya, tidak usah protes. Kebanyakan filosofi hidupmu, Jawa. Bersambung, 32. Allura dan Marco masih di rumah sakit. Ditemani para pengawal Raiden. Sesekali hilaf ingin berciuman, tapi pengawal terus berdeham untuk mengingatkan mereka. Kamu terima aku? Tanya Allura. Bolehlah. Allura menamparkan kecil pipi Marco yang seolah tidak mencintainya. Lagi pula kalau tidak menerima, siapa yang mau dengan pemuda tak berburung sepertimu? Marco tertawa setelah itu. Jadi kau terpaksa melamarku karena kasihan. Aku gila dengan ciumanmu, tatapan matamu, rayuanmu, senyumanmu, dan semua yang ada padamu. Marco tersenyum-senyum salah tingkah mendengar jawaban Allura yang selama ini dikenal dingin dan acuh tak acuh pada pria. Asteris. Adab pendahulu masih dianutnya. Walau kata orang aneh, ribet, kebanyakan filosofi,
tiada yang salah menjaga budaya. Nyatanya norma yang diterapkan sangatlah penting untuk kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunjukkan harga sepatunya, kendaraannya, bertamu akan lebih baik jika merunduk, dan itulah yang membuat Raiden memilih joglo khusus untuk menerima tamu-tamunya. Miskin, kaya, tak ada yang spesial, semua sama rata di tempat itu pula. Kaisang memang belum bicara langsung, tapi, agaknya Kaisang setuju-setuju saja. Marco menerima lamaran Allura, begitu juga sebaliknya. Allura mau terima Marco dengan keadaan cedera. Perlu waktu untuk sembuh total, dan Allura akan rawat kekasihnya sampai benar-benar bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Sudah 5 bulan berlalu, perubahan belum begitu signifikan. Marco masih betah berada di kursi roda, hal yang tentu membuat Noel semakin yakin jika Allura membohonginya. Bohong perihal cincin berlian pertunangan yang dipakainya. Emmanuelson masih sering berkunjung ke tempatnya, meminta kembali. Itulah sebabnya mengapa Sylviana datang ke cafe Black Hole ini. Demi melabrak Allura yang sudah mencuri seluruh kebahagiaannya. PHX Meriam memecatnya, sejumlah stasiun televisi memboikotnya. Emmanuelson pun masih kekeh menggugat perceraian. Hancur, Sylviana berteriak dari taksi hingga masuk ke dalam kafe yang ramai. Balikin suamiku, balikin karirku, Allura buruk rupa. Allura menghela napas, ini kali kelima dia didatangi Sylviana. Tujuannya hanya untuk memuaskan kegilaannya. Tak ayal, obat-obatan yang dikonsumsi membuat wanita itu kehilangan rasa malu dan empati. Kalau biasanya Allura hanya pergi tak meladeni, Natalie tak bisa lihat itu terjadi kembali. Dan sekarang, bahkan Rahardian tak akan menegurnya seperti saat di Singapura. Natalie yang berdiri menyambut, lantas menarik spontan rambut panjang Sylviana untuk diperkuat geram. Masih belum kapok kamu cari gara-gara di depan Natalie. Histeris, Sylviana meronta, setengah mabuk wanita itu mengamuk. Aku tidak punya urusan denganmu, Natalie. Kami yang punya urusan denganmu. Patricia maju untuk menarik rambut Sylviana yang lainnya, dan itu membuat Allura berdiri untuk melerai mereka semua. Sudah, apalagi, semua mata berpusat pada mereka, bahkan pihak kafe menegurnya. Tidak pantas, tempat ini bukan arena tinju dadakan. Namun, agaknya Natalie masih geram pada Sylviana dan terus menganiaya. Hidupnya sudah terlalu berat, dia perlu pelarian untuk amarahnya. Kebetulan ada kepala Sylviana. Sekuat tenaga, Allura menarik Natalie hingga terlepas dari rambut Sylviana yang tercabut rontok dan berserakan di tangan. Patricia kadung emosi, ia yang lalu melanjutkannya. Allura lekas mendorong Natalie hingga terjatuh ke sofa, lantas menarik Patricia hingga terlepas dari Sylviana. Dasar sundal, sudah, pekik Allura. Aku tidak mau kalian masuk penjara karena ini. Ingat, sebentar lagi aku menikah dan kalian wajib menemaniku. Natalie memutar bola matanya. Ah, kenapa kau mengingatku, Allura? Dua satpam mengamankan Sylviana. Allura lantas ngeluyur keluar agar semua temannya ikut pulang. Tiba di parkiran, Allura lekas mendengus melihat sosok mantan suaminya. Emanuele cocok sekali dengan Sylviana. Seperti semut dan gula. Di mana ada Noel di situ ada Sylviana. Kamu mau jemput Sylvia? Ketemu kamu. Emanuele mendapatkan informasi dari orang-orangnya. Sylviana akan kembali mengacau dan dia akan lakukan seperti halnya sahabat. Natalie dan Patricia hanya menyimak sambil mengunyah permen karetnya. Petantang petenteng di sisi mobil orang. Kamu tahu, sebentar lagi aku menikah. Tidak perlu kamu menemuiku lagi. Allura benar-benar kesal, tapi dia masih berusaha paham posisi Noel. Aku tahu kamu bohong. Emmanuelson tak pernah melihat Marco dari semenjak pulang lagi ke Jakarta. Allura hanya membohongi. Aku memang sudah bertunangan. Sebentar lagi kami menikah, dan kami baru akan mengundang saat acara besar digelar. Emanuele terkekeh. Kemana orangnya? Dia tidak pernah bersamamu selama ini. Allura diam,
dia tidak akan bicara jika Marco tengah ada di dalam perawatan. Noel akan merasa lebih pantas daripada Marco yang bahkan tak bisa berjalan hingga kini. Emanuele tidak salah duga, kediaman Allura menyimpulkannya. Marco tidak mungkin menjadi menantu keluarga Rain. Bukankah tahu keluargamu selalu mencari menantu dari kalangan old money? Benar, Allura pastikan jika itu benar. Dan Emanuelson harus tahu jika Marco juga berasal dari kalangan old money. Lalu apa lagi? Tukas Noel, Marco tidak pantas untukmu, Allura. Tegasnya. Sayang, lelaki itu berdeham, pria tampan dengan jaket kulit hitam, tersenyum manis ke arah Allura yang ternganga seraya melotot. Allura sendiri tak tahu, sedari kapan Marco tiba bahkan bisa berdiri gagah di hadapannya saat ini. Yah, kemarin bukannya Marco masih belum bisa menggerakkan kakinya. Sekarang, pemuda itu mengulurkan sebuah kartu hitam bermotif tokoh-tokoh para wewayangan. Undangan untukmu, mantan. Emanuelson bergeming. Terlebih, ketika dia buka undangan tersebut, memang tertulis nama kedua mempelai. Allura dan El Marco, yang menjadikannya sok, nama dari ayah Kal El Marco, Kaisang Narendrawardana yang berdiri di balik suksesnya perusahaan Airbuild Group. Bersambung, 33, kamu bisa jalan. Marco mendesah saat kakinya ditendang oleh ujung heels kekasihnya. Wanita itu menyesal setelah kemudian mendapati ringisan Marco. Sakitkah? Allura berjongkok untuk mengusap kembali, tapi lantas berdiri setelah Marco meraih tubuhnya untuk dimarahi. Kalau kamu pikir menusukkan belati ke perutku tidak akan membuat aku mati, lakukan sekarang, Allura. Maaf, Allura menyengir. Sindiran Marco dahsyat juga seperti Opa Rega dan Papi Mahesa. Agaknya partner debat di circle keluarga Rain bertambah satu lagi. Allura tertawa kemudian. Jadi kamu bohong soal sakitmu kan? Aku serius, ketus Marco. Yah, walau dia memang sengaja menutupi perkembangan kesembuhannya agar bisa memberi surprise. Kenapa sekarang bisa jalan? Aku mau bantu kamu. Marco meringis kesakitan, tendangan Allura tidak main-main barusan, bahkan mengenai balutan perban di balik celana jeans mahalnya. Maaf, Allura menyengir tak nyaman lantas merontokkan amarah Marco dengan mengecup pipi pemuda itu secara singkat. Keduanya duduk di jok mobil dengan atap terbuka, mobil sport hitam berfasilitas 4 kursi yang bahkan belum dirilis sama sekali oleh pembuatnya. Sopir dan satu ajudan dengan kacamata hitam duduk di jok depan. Seperti biasa, kamera pengawas Raiden siap memata-matai pergerakan cucunya. Kalau kemarin hanya dari kejauhan, tidak dengan sekarang yang harus serba dikawal. Allura kira, Marco akan membawanya pergi ke pantai atau kemanapun. Ternyata, Marco kesini untuk memberikan amplop coklat. Apa ini? Saat dibuka, Allura cukup tercengang melihat kertas bergambar yang dia slide satu persatu dengan tangan mulus berkuku jernihnya. Noel, Allura membalik satu persatu foto-foto tersebut. Kondisi di mana Emanuele mengikutinya hingga ke kota Saam, Arab. Bukan mengadu, Marco hanya mencoba mengingatkan Allura untuk lebih berhati-hati lagi pada mantannya. Allura perlu tahu tentang percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Emanuelson padanya. Allura masih tak percaya, Noel bisa merencanakan ide gila ini. Kejutnya, wajah sok yang terpampang, bukti ketulusan Allura dengan persahabatan yang dibangun sedari masih remaja. Dia menyuap orang losmen untuk memperdaya kita. Allura tergagu untuk sesaat, kemudian memeluk calon suaminya Rat. Dia menyesal atas apa yang telah terjadi selama ini dan dia sama sekali tidak mengetahuinya. Seandainya waktu itu tidak ada orang-orang Eyang, lalu bagaimana aku bisa melalui hari-hariku setelah kau tiada? Gumamnya pelan, pengacaraku akan mengurusnya, biarkan hukum yang akan menghakiminya. Marco tidak akan terlalu banyak ikut campur, Eyang Raiden yang mengusut tentang ini. Allura melerai pelukan, lalu tersenyum.
dan Marco tahu betul langkah apa yang harus dilakukan setelah senyuman itu terulas, tentu saja kecupan di bibir yang memabukkan. Belum sampai menempel, Deheman ajudan dan sopir mengurai jarak keduanya. Sang sopir berani memperingati karena ini titah sang Eyang. Kalian tidak boleh terlalu lama bertemu, dan Mas. Kita akan segera pulang sebelum Eyang Romo menelepon. Alura mencebik, dia masih rindu tetapi, akhir-akhir ini memang jatah pertemuannya dengan Marco diberikan jatah beberapa saat saja. Tunggu aku mengijabmu. Marco usap dengan lembut poni yang menghiasi pelipis tunangannya. Walau berbeda banyak sekali usia, entahlah, Alura masih sangat muda. Alura turun dari mobil, melambaikan tangan ketika sang sopir membawa Marco untuk kembali ke kediaman keluarga Eyang Raiden. Lagi, Alura menyatroni mobil yang diisi oleh Patricia dan Natalie. Ada satu sopir yang akan membawa mobil mereka untuk pulang ke tempat Papi Esa yang terhormat. Begitu masuk dan mobil melaju, Patricia menyeletuk dari jok depan sementara Natalie menyengir di sisi Alura. Sudah pacarannya, Raden Ajeng Alura. Senyuman cengar-cengir Alura membuat Natalie syirik. Temen kita kayak orang gila. Alura hanya tersenyum-senyum. Jatuh cinta di usianya yang sudah tidak muda, ini sesuatu yang berbeda. Nat, lihat deh. Story Rahardian. Patricia baru saja memindai media sosial Rahardian, 2 buah tiket pesawat ke Bali dilihatnya. Mungkin mau ke Bali sama Dira. Natalie paham betul agenda suaminya. Sebulan sekali, Rahardian akan pulang ke Indonesia untuk membawa Dira ke tempat wisata. Kamu sabar banget sih, heran. Patricia mengedut bibirnya sinis. Kamu beneran gak mau balas lagi? Tidak, aku lelah. Natalie menatap kosong ke arah jendela. Aku sudah cukup mengejarnya. Awalnya memang Natalie selalu ingin Rahardian melupakan Dira. Namun, setelah dipikir ulang, untuk apa dia melakukannya? Dia lelah, nyatanya Rahardian tidak pernah mau meninggalkan Dira. Pun, Natalie sudah lelah membayar berondong sana-sini hanya untuk menumbuhkan kekesalan Rahardian. Tapi, Rahardian tetap tidak menceraikannya. Jadi, kungkungan pernikahan bersama Rahardian ini, biarkan Natalie nikmati, biarkan Natalie menjadi wanita serakah, biarkan Natalie foya-foya atas penghasilan suaminya. Dia tidak perlu capek melayani, dan uang terus mengalir ke dompetnya. Kapan lagi hidup seperti ini didapatkan banyak wanita? Klik di ponsel membuat Natalie segera beralih pada gawai tersebut. Sebuah pesan singkat dari suami terdapat di sana. Aku sudah beli tiket ke Bali, untuk kita, besok aku pulang. Alura langsung rebut ponsel Natalie untuk dilihatnya kemudian. Nggak salah Dian kirim pesan ke kamu duluan. Natalie angkat bahu. Nggak tahulah, akhir-akhir ini, dia memang lagi sweet banget. Entah apa tujuannya. Yang pasti Rahardian pernah bilang akan memperbaiki kualitas hubungan bersamanya. Tapi, yang dia tahu, Dira Ananda juga masih memposting foto bersama suaminya. Kamu cinta enggak sih sama Dian? Cecar Patricia, kalau masih cinta kenapa tidak merebut saja cinta Rahardian? Aku enggak tahu. Natalie angkat bahunya sekali lagi dengan wajah yang datar ringan. Emang aneh nih bocah. Alura tertawa, ini lucu sekali baginya. Hubungan Natalie dan Rahardian tidak sehat sedari awal pernikahan tapi mampu bertahan hingga lama. Lihat, sekarang ponsel Natalie berdering dan langsung diangkat wanita itu. Bahkan suaranya sengaja dikeraskan. Kita akan kebalikan. Natalie mendesah malas. Besok aku ada fitting baju buat acara pernikahan Alura yang seaprek itu loh. Bisa kapan-kapan saja kan? Kamu lebih mentingin acara yang lain daripada pergi sama suamimu. Aduh, Yan, sela Natalie. Sejak kapan kamu jadi ribet begini sih? Bukannya biasanya kamu pergi sama Dora ekspor kamu. Patricia dan Alura tertawa cekikikan mendengar Dora ekspor. Aku mau sama kamu, ya harus sama kamu. Natalie kekeh. Kalau begitu undur sampai 2 bulan lagi deh.
Mungkin, Alura mau bulan madu juga di Bali nanti. Kalau nunggu nanti kapan kamu hamilnya, Natali? Oh, kamu mau kita ke Bali cuma buat bikin aku hamil aja. Tukas Natali. Kenapa? Supaya warisan kamu lebih banyak lagi Kenapa? Kamu nggak bisa dapat apa-apa dari kehamilan Dira. Alura hanya menahan tawa. Natali ini lucu, sudah tahu diselingkuhi tapi masih mau bicara sesantai itu. Terkesan membiarkan. Kamu kenapa sih berpikir buruk terus dengan semua perlakuanku? Natali lantas mematikan teleponnya sepihak. Natali bosan membahas hal yang tidak menarik baginya. Hamil? Hello? Natali tidak akan pernah mau hamil jika itu hanya untuk membuat Rahardian mendapatkan warisan yang lebih banyak dan Dira semakin kaya. Kamu di mana? Kita harus ketemu. Natali menunjukkan ponselnya pada Alura yang tertegun menatapnya. Bahkan di mana istrinya saja dia nggak tahu. Aku pikir, setidaknya Noel tahu di mana mantannya. Rahardian menyesalkah? Tanya Patricia. Natali mencebik. Aku yakin tidak, karena dia tidak akan pernah menyesal mencintai Dora di sepanjang hidupnya. Dia sendiri yang bilang itu terus-menerus di depan telingaku. Alura menyimpulkannya walau tidak yakin hal itu benar terjadi. Tapi, people can change, right? Tidak untuk Rahardian, sangka Natali, kemudian beralih topik. Aku mau kita bahas fitting baju lagi saja. Aku pasti lebih cocok dengan pakaian adat Jawa karena bodiku lebih semok dari kalian. Narsis, najis, umpat Patricia. Natali tertawa. Berapa hari acaranya? 1 minggu penuh dengan adat yang aku sendiri tidak pernah melihatnya. Aku sedikit nervous sama rangkaian acaranya. Bersambung. 34. Rangkaian acara pernikahan Marco dan Alura dimulai dari semen Al-Quran, disusul dengan acara pengajian. Kegiatan digelar di rumah masing-masing calon pengantin. Tepatnya sebelum acara adat Midodareni yang dilakukan di kediaman Alura tentunya dengan prosesi siraman. Di mana Marco dan keluarga besarnya datang ke rumah Alura, menyerahkan seserahan yang tidak perlu disebutkan satu persatu karena panjangnya akan melebihi tol Cijago. Sebelumnya, Alura sudah ditreatmen dengan banyaknya perawatan kulit, jamu-jamuan yang sempat membuatnya muntah, bahkan segala ritual adat yang semarak. Ini kali pertama di keluarga Alura untuk melangsungkan pernikahan dengan adat, riasan paes, kebaya putih, bunga melati, sepatu flat beludru, kain jarik hitam berlipat-lipat melapisi kaki jenjangnya. Alura, Natali dan Patricia sudah cantik dengan riasan Jawa. Ketiganya diiring ke depan, duduk di sebuah tempat khusus. Sejauh ini, Alura belum melihat calon suaminya. Entah seperti apa rupa Marco saat ini, Alura tak bisa bayangkan mengingat bagaimana Om Sky, Papa Rega, Papi Esa saja berdandan seperti para adipati keraton. Alura merasakan euforia yang cukup berbeda dari pernikahan sebelumnya. Entahlah, di sini dirinya lebih menikmati debar-debar dadanya. Kemewahan khas, bunga sedap malam, souvenir unik, hidangan dengan banyak menu Nusantara disuguhkan dengan cara-cara fine dining. Semua suara kini menguap, acara inti baru saja akan dimulai. Dimulai dengan bismillah dan kemudian doa-doa pernikahan dirapal. Sampai, pada saat yang dinanti, di tempat terpisah bersama pakaian putih-putih khas acara ijab dikenakan. Marco tegakkan tubuh gagahnya menyalami tangan pria parubaya. Menjawab dengan lugas kalimat ijab dengan kobul yang dia gemakan. Saya terima nikah dan kawinnya. Alura binti Mahesa Bahtiar dengan mas kawin. Uang senilai 3 juta rupiah beserta emas seberat 235 gram. Dibayar tunai. Ada filosofinya, 3 juta itu pengingat ketika pertama kali Alura membayar Marco untuk ciumannya. 235 gram emas 24 karat setara dengan berat badan ditambah tinggi Alura saat menikah. Sah, kata yang nikmat didengar oleh seluruh insan. Termasuk, Alura yang seketika berdegup kencang irama detak jantungnya. Semua acara dirasa melelahkan memang,
Tapi, sungguh Alura tak menyangka jika Marco akan selantang itu ketika mengucapkan ijab kabul untuk menikahinya. Diiringi dia kakak kembar perempuannya, Marco mendatangi istrinya. Alura yang sudah halal lalu dia cium. I love you too. Alura terpaku pada mata berkaca-kaca pemuda itu. Marco lantas terisak sesaat, diam, menata ulang raut sendunya, dan untuk sejenak Marco memeluk kedua kakak kembarnya demi untuk menangis sejadi-jadinya. Michelle, Marcella, wanita itu tertawa. Kamu sudah besar, kenapa masih cengeng? Mommy maaf. Marco meracau kata itu terus-menerus di pelukan kakaknya. Ibunya tiada, seharusnya dia tidak menikah tanpa ibunya. SSSTT, Raiden menepuk punggung cucunya. Tak lama dari itu, seseorang mengusap punggung Marco lembut. Di mana Marco ingat sekali, usapan itu usapan khas ayahnya. Marco masih memejamkan mata, tapi segera beralih memeluk ayah yang merentangkan kedua tangannya. Menyiapkan dada bidang untuk putra tampannya. Tidak usah memaafkan aku. Marco meracau terus-menerus. Kaisang menjadi melankolis. Seketika teringat akan istri tercintanya. Sudah, putus Kaisang. Papi ingat saat mengusirmu. Kau membuktikan, meski tanpa embel-embel keluarga Mas Rafael, kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Marco terisak-isak. Dia cengeng memang. Tapi beginilah Marco. Rapuh untuk urusan ibunda tercinta. Betapa perasaan bersalah terus muncul secara menerus. Melihat situasi teramat sendu, Raiden berikan instruksi darurat. Sekarang bawa dua mempelai pengantin ke dalam. Segera dilaksanakan, Marco perlu rehat sejenak untuk menepis ingatan tentang ibunda yang mungkin sedang tersenyum di surga sana. Alura pun ikut diiring ke dalam. Tamu dari seluruh kalangan yang hadir mulai menikmati hidangan. Musik kian mengiringi jalannya acara. Sementara di dalam, Alura dan Marco perlu mengganti pakaian putihnya dengan busana adat yang lainnya. 1 jam beristirahat, Alura pun dirias dengan pakaian yang berbeda. Kemben hijau gelap, kain putih dengan batik tulis asli, melingkar di dada hingga turun ke pinggang. Ada selendang yang mengisi dua lengan mulus Alura. Cantik adalah definisi yang tepat untuk menggambarkan wanita itu. Marco gagah dengan kain yang meliuk di bawah perutnya. Separuh dadanya terbuka, ada hiasan keris di pinggang dan sepatu kerucut kemasan yang khas. Alura, Natalie dan Patricia, mereka pikir, mereka akan tertawa melihat rupa Marco, ternyata justru terpana pada kegagahannya. Bagaimana tidak, jika dahulu tokoh gagah seperti itu hanya bisa dilihat di film laga dengan tema kerajaan, maka Marco layaknya raja yang sejati, hari ini. Gagah, berwibawa, auranya seketika berbeda, mungkin ini yang dinamakan nyaris sempurna. Hello, Marco menjentikan jarinya di depan ketiga tante-tante tersebut. Seketika, Alura menginjak kaki Natalie dan Patricia. Marco suamiku, klaimnya. Iya, malas Natalie. Patricia pun sama, hanya menyengir kecut saja. Mereka kemudian diiring keluar kembali, berlanjut acaranya, sampai prosesi panggih selesai, pernikahan dilanjut dengan kirap, ada 15 kereta kencana dengan 35 kuda yang digunakan untuk mengiringinya. Alura ingat film di mana seorang ratu dinaikkan kereta kencana disandingkan dengan raja tampan. Di belakang, para punggawa mengawal pasukannya. Persisnya mungkin seperti ini. Alura di sisi Marco yang tak pernah mau melepaskan genggaman tangannya. Terima kasih, sayang. Marco berbisik-bisik di sela senyum yang mengembang untuk para tamu yang memapas keretanya. Terima kasih untuk apa? Mau menerimaku apa adanya. Bahkan meski aku impoten. Alura tertawa. Aku lebih suka begitu. Supaya kau tidak akan pernah selingkuh. Sontak, Marco melirik. Oh, jadi begitu maksudnya. Aku bosan dengan perselingkuhan. Aku tidak suka perselingkuhan, kata Alura tegas. Aku tidak akan selingkuh. Meski aku bisa memuaskan 5 wanita sekaligus, pun aku tidak akan pernah selingkuh.
Trust me, aku percaya. Alura mempererat genggaman tangan Marco kemudian. Aku mencintaimu, suamiku. Aku juga istriku. Marco menyingsing senyum yang begitu impresif. Akhirnya meski banyak liku, dia bisa bersatu dengan wanita tangguh itu. Bersambung. 35. Semuanya memakai pakaian adat Jawa, termasuk Mahesa Bahtiar yang begitu tampan dengan sandangan kunonya. Kapan sampai kalau jalan saja pakai rok? Opa Arjuna mendengus, menantu yang sepantaran ini memang repot sekali mulutnya, selalu ada saja persoalan yang membuatnya menghela napas lemah. Tapi, dia akui, bukan Rega jika tidak ada yang dibahas atau dicaci. Kemarin kau bilang Abizar pakai gamis, sekarang pakai rok. Opa Rega berdecak, aku tahu kenapa namamu, Arjuna. Ternyata dalam tokoh di kisah pewayangan kau ini tukang kawin. Sedikit-sedikit dalang yang bercerita Rega simak walau dengan bahasa tangan karena memang dia ahli bahasa isyarat. Jadi meski dalang menerangkan dengan bahasa daerah, Raiden juga memfasilitasi JBI. Seseorang yang menginterpretasikan percakapan dan info dari audio ke dalam bahasa isyarat terkhusus bagi difabel tuli. Apa hubungannya Arjun Wayang dengan Arjuna di saga? Arjuna ngegas kali ini. Mungkin sejenis kutukan. Makanya kau tidak punya istri, karena di zaman pewayangan kau menjadi serakah. Arjuna tercengang sesaat. Yah, jawaban Rega memang kadang-kadang bikin emosi jiwa. Andai bukan Arjuna mungkin sudah gila. Tapi kau suka kan? Jadi kita masih tetap bisa jalan bersama seperti ini, kata Arjuna. Iya juga, Rega pikir, kalau di hidupnya tidak ketempelan Arjuna mungkin hari-hari tua dia kesepian juga. Mata keduanya lantas memandang ke arah yang sama, wajah Vanessa. Putriku cantik sekali, di usianya dia masih sangat muda. Opa Rega terkekeh. Jangan bangga, Anes cantik bukan karena dia putrimu, Juna. Tapi karena Yang Maha Kuasa sangat tahu, Anes akan menjadi jodoh Rega yang tampan. Arjuna mendadak memutar bola matanya, dan Snowy si bule cantik berkebaya hitam itu menegur orang tuanya. Ya Tuhan, kalian di sini pun masih suka ribut saja. Mahesa Bahtiar menimpali. Sayang, tanpa ribut maka bukan papi sama opa. Bukan hanya opa Rega yang merutuk, Om Skaidi juga ngedumel. Kemarin saat Ryan kita menikah tidak seribet ini kan adatnya. Ryan juga menikahi gadis asli Jawa. Istri Ryan sudah menganut paham yang lebih modern, sudah terkontaminasi busana muslim juga. Lagi pula Ryan tidak mungkin menyuruh istrinya pakai kemben. Opa Rega terkekeh. Bisa-bisa gigi mbak-mbak muanya dipereteli sampai rontok semua. Asteris. Usai acara dengan adat, hari-hari berikutnya disusun dengan rangkaian modern. Gaun putih, tuxedo hitam, semuanya tampak megah di antara dekorasi serba putih luksuri. Tempatnya dipisah, mereka harus berpindah-pindah hanya untuk melanjutkan sisa-sisa acara karena tamu belum usai berdatangan. Acara yang lumayan lama, tak hanya 7 hari, bahkan sebelumnya mereka sudah cukup disibukkan dengan ini dan itu. Yah, bukan merasakan malam pertama Alura justru dirawat intensif di RS. Tak hanya mempelai wanita saja, nyatanya seluruh anggota keluarga Rain harus menikmati infus bersama-sama di dalam ruang suite yang sama termasuk Rega. Sekarang, opa-opa itu merutuk di ranjang pasien yang dijajar di sisi Arjuna. Juna, menurutmu, apa Raiden pakai khodam? What? Arjuna beku untuk sesaat. Sungguh, menantunya ini memang selalu liar bicaranya. Kenapa keluarga kita sakit semua tapi mereka tidak ada yang sakit? Heran Rega. Jelas mereka sudah terbiasa, Pi. Snowy juga tengah mendapatkan perawatan. Bukan cepat sembuh jika harus dirawat bersama ayahnya. Karena Rega mulai ngawur. Papi curiga keluarga Raiden pakai susuk terus sengaja mengisi cincin zamrudnya dengan khodam seperti yang ada di film-film itu. Korban sinetron, Papi. Mahesa menegur. Langit kemana? Rega baru ngeh,
cucu kesayangannya tidak ada. Langit lagi nangis di pojokan. Guntur datang, dan ternyata hanya CEO tampak itu yang tidak dirawat, mungkin karena Guntur baru pulang di hari H acaranya. Langit duduk di sofa memainkan ponsel, dengan infus di tangannya. Pemuda itu juga meminta menikah, tapi belum direstui. Bang Guntur dulu, ya, baru kamu, kata Snowy. Setidaknya sesuai urutan kelahiran. Langit hanya diam merengut. Yah, bungsu Mahesa memang begitu. Semua yang dimau harus serba dituruti, termasuk menikah. Di ruangan lain, Alura bersama Marco. Hanya berdua, menikmati status halalnya. Bulan madu setelah acara yang banyak sekali. Kita mau bulan madu kemana? Alura masih lemas, Marco sudah tanya soal itu. Ah lagi pula mau apa bulan madu segala, bukannya tidak akan ada hal begituan. Ke Bali saja, Natalie bilang, Dian ajak dia ke Bali juga. Lagian aku nggak ada tenaga buat ke luar negeri, acaranya bikin remuk badan. Marco tertawa, seorang Alura tumbang menghadapi pernikahan. Gimana pengalaman bersamaku? Aku menyukainya. Alura tersenyum puas dengan segalanya. Sakit sedikit terbayar lunas sama prosesi kerennya. This is my culture, meski modern, keluarga kami masih tidak melupakan budaya yang menjadi khas daerah kami. Alura mengangguk. Aku suka, kamu dan kisah kita ini pengalaman terseru selama aku hidup. Dan mungkin menua bersamamu, sekarang cita-cita paling terakhirku. Kau tidak mau punya anak. Sela Marco, hidupkan dulu burungmu. Tidak usah kalau begitu. Marco tertawa geli setelah itu. Bersambung.